Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak kenikmatan dan layak bagi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada masalah tahjil ya, masalah tahjil dan juga itolah al-ghurrah, yaitu itolah al-ghurrah itu terkait dengan apa ya, al-ghurrah itu dinamakan yaitu warna putih pada wajah ya kuda, itu secara bahasa. Dan tahjil adalah warna putih pada qawaimnya, yaitu pada kaki ya kuda, yaitu dengan maksud bahasanya al-ghurr yaitu adalah untuk ya memberikan atau tujuannya adalah mendapatkan warna putih dan cahaya kelak di hari kiamat. Jadi kalau ghurrah itu berada di muka, kalau tahjil berada di al-qawaim, yaitu pada tangan ataupun ya kaki, ya keduanya adalah untuk ya mendapatkan warna putih dan cahaya di hari kiamat, yaitu dari bekas ya dari bekas apa berwudu. Ada yang menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan kemarin sebelum kita masuk? Ada? Ya sudah, ini diantaranya ini kan kemarin kan. Kemudian terkait dengan apa? Terkait dengan hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW ya menyukai, yaitu untuk ya menggunakan bagian kanan, ya bagian kanannya ketika memulai ya sesuatu, ya untuk memulai sesuatu. Kemudian terkait dengan apa ya tayamun fil wudu, yaitu mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu, ya bahwasanya ya ahlul ilm itu adalah menyunahkan, hukumnya adalah ya sunnah kesimpulannya ya. Adapun mendahulukan pada sebelah kanan terlebih dahulu pada selain wudu ya, itu juga ya bahasanya Rasulullah SAW sebagaimana hadis ya, karena Nabi SAW yujibuhu atayamun fi tana'ul, yaitu pada bersandalnya, kemudian bersisirnya, kemudian bertoharahnya, dan pada semua keadaan. Maka di sini juga ya menunjukkan ya kelebihan atau dimuliakannya bagian sebelah kanan. Ya. Kemudian ini adalah menunjukkan akan sunnahnya. Ya, kemudian apabila yang itu bukan ma laisa fihi takrim wa tasyrif, ya, yang bukan merupakan tempat ya dimuliakan atau dimuliakan ya dari anggota wudu, semisal seorang melepaskan sandal atau seorang melepas keluar dari masjid atau masuk ke dalam tempat kamar mandi, maka ya di situ tidak mengapa itu dikeluarkan dari keumuman ini. Insyaallah kita ada yang baca hadis ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati qurran muhajjalina min athar al-wudu
faman istata'a minkum an yutila qurratahu falyaf'al muttafaqun alaihi wa lafzul muslim. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa taraddulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaihi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya, jazakallahu khair, barakallahu. Ya, semisal ini juga apa? Ya, satu bagian bisa dipakai untuk bahan untuk khutbah. Ya, kalau seorang bisa apa? Ya, mengatur, ya, kemudian apa? Ya, digunakan bahan untuk khutbah, bisa. Bisa kan terkait dengan apa? Ya, terkait dengan ya al-ghurrah wa tahjil, atau terkait dengan apa, tayamun. Ini satu ini kan udah lumayan bahannya. Ya, dan enggak mesti antum apa ketika khutbah kemudian lama dalam berkhutbah menjelaskan satu hadis kemudian menyebutkan ini sudah ada ayatnya. Kalau di dalam ya penjelasan syarahnya ini sudah cukup ya antara apa namanya ayat dengan hadis. Ini sebagai contoh saja, misalnya nanti ya semuanya itu apa bisa. Jadi di antara ulama pun ketika berkhutbah menjelaskan apa hukum terkait dengan ya suatu perkara ya tentang haji. Ya, kalau bayangkan tentang haji bagaimana mereka yang menjelaskan haji dalam satu khutbah misalnya. Ya, kalau kita dulu pernah mendengarkan, jadi terdapat faedah misalnya dalam surat Qaf dalam khutbah. Saya Muhammad Al-Imam pernah sekali selama kita ini, jadi dari surat Qaf itu diterangkan ya, dibaca dari awal sampai ya akhir, kemudian dijelaskan secara ringkas. Itu misalnya. Ya, jadi khutbah itu sangat luas, maka jangan kemudian apa terbatas ya pada ya suatu hal ya pada suatu hal sehingga seakan-akan kok susah ya nyari bahan untuk apa materi khutbah. Ya, kalau bahan sebetulnya banyak sekali. Cuma masalahnya apa? Cuma persiapan untuk menyampaikan saja. Ya, persiapan untuk membiasakan untuk menyampaikan. Nah, ini yang butuh apa? Kan butuh menghafal, butuh apa namanya memahami. Ya, itu ya, kemudian butuh apa bagaimana menghadapi manusia, kan seperti itu ya. Adapun kalau materi ya antum sudah belajar misalnya hadir dalam kajian atau apa, bahan itu banyak sekali ya, cuma bagaimana apa menyiapkan untuk ya disampaikan kepada jamaah, itu yang membutuhkan apa ya persiapan lebih ya, dari sisi menghafal, dari sisi bagaimana menyampaikan di hadapan ya jamaah. Itu diantaranya yang ya butuh di apa lebih perhatikan atau diingat yang lebih banyak. Insyaallah taala kita masuk pada hadis yang setelahnya. Siapa yang baca hadis? Ya. Silakan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslim. Ya, jazakallahu khair. Ini qala muallif rahimahullah ta'ala hadis ke-46 ya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari sahabat ya Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Berwudu. Famasaha binasiyatihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengusap nasiyahnya ya, yaitu apa? Ubun-ubunnya ya, wa 'alal imamah wal khuffain, dan atas imamah dan juga bah khuffain ya, akhrajahu Muslim ya. Dan khuffain adalah apa ya, kalau sering digunakan dalam masalah bah khuffain itu adalah yang terbuat dari apa, dari jilid ya, dari apa, dari kulit ya, tapi nanti apa bisa yang diikutkan ya selama menutupi ya bagian dari apa kaki ya, di atas mata kaki, maka juga
ya apabila terpenuhi syarat-syaratnya juga bisa diusap, yaitu seperti kaos kaki misalnya. Akhrajahu Muslim. Qala syarih tahrijul hadits hadisul Mughirah rawahu Muslim. Kemudian fikih hadis, ya, al-masalatul ula, ya, masru'iyah al-masa 'alal imamah, tentang disyariatkan ya mengusap, ya disyariatkannya mengusap di atas imamah. Dhahaba jumhur alil ilm ila masru'iyatil masah ya 'alal imamah li udrin aw li ghairi udrin. Ya, jumhur ulama mereka berpendapat akan syariatnya, yaitu mengusap atas imamah dikarenakan udzur, ya, ataupun tidak ada udzur, ya, ma'a khasyati wuqu'id darar bi khal'iha, yaitu seorang itu apa, khawatir ya akan terjadinya apa, darar, yaitu mudarat, ya, ketika apa, bi khal'iha, yaitu ketika melepasnya, wa ma'a adami khasyati dzalik, ya, baik ya takut ya mudarat ataukah tidak takut. Jadi ada udzur ataukah tidak ada udzur, dan takut darar ataukah ya tidak takut darar, ya. Wa dzalika li anal ahadits, demikian itu dikarenakan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW fil masah 'alal imamah itu fil wudu, ya, bahwasanya datang apa hadis-hadis ya terkait dengan apa yang mengusap imamah ini pada wudu, ya, ja'at mutlaqah, ya, ja'at mutlaqah, yaitu datang dengan lafaz-lafaz yang apa, yang mutlak, ya, sebagaimana kita telah sebutkan bahwasanya mutlaqah itu berarti apa, umumnya apa, badali kan, ya, umumnya adalah badali kalau dalam usul fikih, ya. Fa fi hadisil Mughirah, dan di dalam hadis Mughirah, ya, qala famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah, ya, beliau mengusap ubun-ubunnya kemudian dan juga ya pada imamahnya. Jadi apa, mengusap pada ubun-ubunnya berarti mengambil bagian dari apa, rambutnya, kemudian apa, baru mengusap imamahnya. Bisa dipahami, ya. Jadi tidak hanya imamah, di atas imamah, tetapi apa, mengambil bagian dari apa, dari rambut, kemudian ya diusap di atas imamahnya. Ya. Wa fi hadisi Al-Mughirah qala famasah binasiyati wa 'alal imamah fatabqa ala itlaqiha, maka ya tetap dalam kemutlakannya. Walaisat ya muqayyadatan, ya, dan tidak apa, ya, tidak muqayyad, ya, tidak muqayyad biwaqtil hajah, tidak ditakyid, tidak diikat dengan apa, waktu adanya kebutuhan atau ya adanya apa, adanya udzur. Dan ini adalah yang sahih, dan ini adalah yang sahih, ya, bisa dipahami di sini, ya. Jadi tidak diikat dengan adanya suatu kebutuhan ataupun apa, adanya udzur. Jadi ada udzur, tidak ada udzur, ya, membahayakan atau tidak membahayakan, ya, butuh atau tidak butuh, maka di situ apa, ya, bisa, yaitu mengusap imamah. Kemudian masalah yang kedua, al-masu 'alal imamah wahdaha, kemudian mengusap atas imamah ya saja. Kemudian bagaimana hukumnya, yaitu mengusap pada imamah saja. La khilafa bainal ulama annahu yusra al-masa 'alal imamah idza masaha al-mutawaddi' ma'aha ma dhahara min ra'sihi. Jadi tidak ada khilaf, ya, di antara ulama tentang disyariatkan mengusap di atas imamah apabila seorang yang berwudu itu mengusap, ya, bersamanya apa, ma dhahara min ra'sihi. Jadi apa, tidak sekedar mengusap apa, imamah, tetapi apa, harus ada apa, ma dhahara min ra'sihi. Jadi mereka kalau pakai imamah, mereka rambutnya apa, masih tampak apa, di muka itu masih ada tampak, ya, dari bagian rambutnya. Kemudian nanti apa, diusap, jadi sekalian ketika mengusap sampai, bisa dipahami. Jadi mengusap bagian rambut depan dan juga apa, ya, di atas imamahnya. Ya, faqad masaha Rasulullah SAW binasiyatihi,
sungguh Rasulullah SAW telah apa? Ya, mengusap binasiyatihi. Wahia, namanya nasiyah itu adalah muqaddam ar-ra's, yaitu ya awal dari apa? Awal permulaan dari kepala. Ya, wa 'alal imamah. Dan juga apa? Di atas imamah. Ai akmalal masa 'alal imamah. Kemudian beliau menyempurnakan mengusap itu di atas imamah. Ya, mengusap apa? Masa itu di atas imamah. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi apa? Masahnya itu ya dari mulai apa? Ubun-ubun, yaitu muqaddam ya ra's, dan juga di atas imamahnya. Ada yang sudah menerapkan? Yang sering pakai imamah di sini? Hah? Ya, itu nanti disebut ya. Kalau pakai imamah itu makainya dililitkan. Jadi namun maksudnya imamah itu bukan apa? Bukan hanya sekedar gini, karena kalau sekedar gini itu mudah apa untuk dilepas. Ya, sehingga apa? Di situ tidak boleh ya mengusap imamah kecuali yang sering melilitkan. Siapa yang sering melilitkan? Ya. Karena saya sendiri juga malu, enggak dari dulu enggak apa namanya enggak terbiasa. Ya bisa, tapi enggak apa namanya enggak terbiasa ini. Kalau belajar bisa, sudah belajar juga yang cara Emirat, maksudnya cara Dubai, cara mana Saudi. Kalau Saudi tidak. Kalau yang sering sekarang lagi ini cara Dubai atau cara mana Yaman atau cara nanti di daerah Yaman daerah mana ya seperti itu diajari, tapi juga ya waktu itu enggak mahir-mahir juga. Jadi kalau cuma biasa masih bisa, cuma jarang sekali. Kita pun di sana cuma sering cuma dipakai seperti khimar. Kemudian wadhaba jama'atun minas sahabah wa tabi'in, ya jamaah dari sahabat dan tabi'in, wal madhabudz dhahiriyah ya wal masyhur min madhabil Hanabilah wa ja'a an ghairihim annahu yusra al-masa 'alal imamah wahdaha. Ya, kalau pendapat yang kedua bahasanya disyariatkan mengusap pada imamah itu hanya imamahnya saja. Jadi tidak perlu apa? Ya, fala yalzam al-mutawaddi ayyamsah 'ala juz'in min ra'sihi. Ya, tidak mengharuskan, tidak harus ya seorang yang berwudu itu mengusap pada bagian dari kepalanya. Ya, kemudian cukup apa? Tsumma yukmil 'alal imamah. Kemudian dia cukup ya mengusap pada imamahnya. Ya, faqad ja'at ahadits, ya telah datang hadis-hadis apa? Zahirnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ja'at ahadits ya zahiriha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal imamah wahdaha. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap pada imamah saja. Ya, walam yadhkur fiha, dan tidak apa? Atau walam yudkar fiha, dan tidak disebutkan di dalamnya dalam hadis-hadis itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Annahu masaha 'ala ba'di ra'sihi. Beliau mengusap pada sebagian kepalanya. Wa bi sahih Bukhari wa an Amr bin Umayyah, di dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Bukhari ya dari Amr bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah, yaitu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah ya ala imamatihi wa khuffaihi, yaitu beliau mengusap pada imamahnya dan juga pada ya dua khufnya. Ya, pada dua khufnya. Waqad a'alla hadzal hadis bima la yuqdah minhu. Ya, hadis ini telah ilahkan, maksudnya ada sebagian ulama yang melemahkan dengan suatu yang tidak mencacat ya pada hadis ini. Ya. Ini berarti menunjukkan hadis ini juga ya sahih. Ya. Kemudian wa an Bilal radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufain wal khimar. Kemudian dalam hadis Bilal bahasanya Nabi SAW apa? Mengusap ya dua khuf ya dan khimar. Ya, dan nanti akan dijelaskan bagaimana khimar itu dipakai gini, kemudian biasanya kan diikatkan. Ya, jadi diikatkan kan biasanya kayak ya diikatkan. Ya, diikatkan di daerah kerongkongan sini. Ya. Rawahu Muslim. Wal murad bil khimar huna al imamah. Tetapi hadis Bilal di sini yang dimaksud khimar, karena yang ma'ruf adalah apa? Adalah imamah, yaitu dipakai dililitkan. Jadi khimar itu bukan yang ma'ruf. Ya, jadi khimar itu maksudnya khimar bagaimana?
khimar itu kayak kerudung. Ya kalau untuk perempuan tuh maksudnya kerudung itu. Tapi nanti yang laki-laki misalnya khimar kan pakai gini kemudian dililitkan. Ya, ditalikan di leher atau di daerah sini. Ya, seperti itu misalnya gitu terus syukur kemudian dililitkan gitu. Atau makainya mungkin gini saja. Yaitu namanya apa? Khimar. Ya, tapi di sini hadis Bilal ya disebutkan bahwasanya yang dimaksud khimar dalam hadis ini adalah imamah. Ya, kenapa? Karena fal ma'ruf anin Nabi sallam, karena yang ma'ruf yang diketahui dari Nabi sallam annahu kana yalbasu al-imamah. Bahasanya apa? Ya, Rasulullah sallam itu apa? Memakai imamah. Kemudian wasahim indal Hanabilah. Ya. Ini tentang bagaimana yang disebut imamah itu, ya, annau yustaratu fil imamah. Ini pun juga harus ada syaratnya juga, bahasanya yang disyariatkan dalam imamah yang apa alati yasihu almasu 'alaiha antakuna satiratan, ya itu menutup li jami'ir ra's. Ya, itu menutup pada semua bagian, menutup apa? Semua kepala. Ya, illa majarat ya al-adah biduhurihi. Ya, kecuali apa? Yang apa? Berjalan adat ya tampak pada ya sebagiannya. Seperti apa? Muqaddim ya, seperti awal dari apa? Kepala, yaitu apa? Ubun-ubun wal udhunain. Jadi apa wal udhunain? Kan sudah disebutkan kan? Al udhunan minar ra's kan? Ya. Dua telinga itu termasuk dari apa? Ya, dari ra's. Wasibahihima min jawanib ar-ra's. Nah, maksudnya apa? Dan apa? Semisalnya seperti apa? Jawanib, yaitu bagian dari apa? Sebelah dari kepala. Ya, kemudian syaratnya lagi. Namanya imamah itu wa antakuna muhkamatan. Ya, bahasanya apa? Imamah itu apa? Muhkamah, kuat. Ketika dipakai itu apa? Kuat wa yashukku nas'uha. Dan apa? Susah ketika apa? Ya, dilepas. Ya, Abu Zakaria. Enggak tidur tuh? Dengar. Nah. Kemudian apa? Wa antakuna muhkamah wa yashukku nas'uha. Nas'uha. Yaitu apa? Dan susah untuk melepasnya. Wa antul bas ala toharatin kamilah. Nah, ini antum yang perlu ingat. Ya, bahwasanya ketika hendak mengusap imamah, seorang itu apa? Memakainya dalam keadaan apa? Tahirah. Ya, dalam keadaan tahir. Maksudnya dalam keadaan punya wudu. Mungkin baru dengar sebagian ya. Dikira apa? Mungkin pakai gini saja, misalnya pakai pagi kemudian langsung nanti diusap di waktu zuhur. Ya, tidak. Ya. Jadi ketika memakainya, kita dulu mengetahui seperti itu. Ya, bahasanya tidak mengapa. Ya, gitu dipakai begitu saja, kemudian nanti kalau pas waktu sholat tinggal kita usap. Tidak. Tetapi apa? Ya, ketika memakai imamah itu apa? Sudah punya wudhu terlebih dahulu. Ya, jadi antum sudah wudhu sempurna. Ya, kemudian nanti apa? Ya, baru ya mengusap imamah. Ya. Itu adalah kiasan lil khuf. Jadi tulbas ala toharatin kamilah. Jadi apa? Dipakai seperti apa? Dia mempunyai toharoh kamilah. Yaitu ketika berwudu, dia berwudu biasa begini. Ya. Kemudian apa? Nanti pakai imamah. Nah, maka ketika nanti mulai ya pada waktu duhur misalnya, ya mau diusap, itu mulai mengusapnya. Karena apa? Ai ba'da wudu kiasan 'alal khuf. Karena dikiaskan ya pada khuf. Fa ala hadza yakunu al-masa 'alal imamah kaifiyatan. Ya, jadi kiasan al-khuf dikiaskan seperti khuf. Kalau pakai khuf juga apa? Harus punya wudu sempurna dulu. Ya, mencuci kaki dulu. Ya, baru nanti apa? Dimasukkan khuf tersebut. Bisa dipahami? Ya, sudah ada yang praktekkan imamah dan khuf? Nah, ya kalau di Indonesia mungkin jarang karena apa? Rata-rata enggak dingin. Begitu pula kayak di Fuse misalnya jarang juga. Tapi kalau di makbar karena kita ada musim dingin, ya yang sangat dingin banyak yang pakai khuf, ya pakai khuf seperti itu. Kalau imamah banyak. Fa ala hadza yakunul masa 'alal imamah yaitu dua cara. Cara yang pertama al-kaifiyatul ula, ya
yaitu ayam sah as-sakhsu ala ma dhahara min ra'sihi thumma yukmilu al-masa 'alal imamah. Yaitu caranya adalah apa? Seorang itu mengusap ya atas apa yang tampak dari apa? Ya, awal rambutnya ya, yaitu ubun-ubunnya, kemudian dia sempurnakan mengusap pada imamah. Ya, kemudian cara yang kedua ya, bahasanya apa? Ayak tasira. Dia cukup bil masa 'alal imamah wahdaha. Ya, ini. Ya, jadi ada yang menyebutkan dua cara, yaitu cukup apa? Imamah saja, dan apa? Dengan cara sebagian rambut dia apa? Diusap. Kemudian apa? Walladhi yambaghi, ya, dan yang selayaknya ya ayam saha as-sakhsu ala ma dhahara min ra'sihi. Jadi ini yang sepantasnya, karena adanya hadis ya yang menunjukkan tata cara mengusap lebih sempurna, itu adalah seseorang itu apa? Juga mengikutkan sebagian dari apa? Yang tampak dari rambutnya. Ya, tsumma yukmilu al-masa 'alal imamah khurujan minal khilaf. Ya, untuk apa? Keluar dari khilaf. Karena di sana ada ulama yang berpendapat apa? Ya, akan ya disyariatkan untuk mengusap sebagian dari apa? Dari rambut. Wa ahdan bil ihtiyat. Ya, untuk mengambil apa? Kehati-hatian. Ya, nanti kalau enggak, misalnya ada yang mengatakan enggak sah, gimana? Ya. Karena apa? Seperti itu. Jadi apa? Dalam mengusap, maksudnya dalam mengusap, melainkan dengan apa? Mengambil bagian dari rambut. Ya, jadi adalah bentuk ya khurujan minal khilaf, dan juga apa? Wa ahdan bil ihtiyat, untuk mengambil kehati-hatian tentang ya tata cara mengusap imamah. Ihtimal, karena ada kemungkinan ayakuna hadis ya al-Mughirah muqayyadan. Ya, hadis Mughirah ini muqayyadan ya lima jaa mutlaqan. Ya, karena nanti ada mutlak, ada muqayyad. Ya, jadi yang mutlak itu apabila ditakyid, maka kita amalkan yang apa? Yang muqayyad. Ya, fi hadis Bilal wa Amr bin Umayyah. Ya, karena ya hadis yang terdapat dalam hadisul Mughirah ya muqayyadan lima jaa mutlaqan. Ya, muqayyidan. Ya, berarti muqayyidan di sini. Jadi al-ihtimal ayakuna hadisul Mughirah muqayyidan, ya, dibacanya muqayyidan ya. Lima jaa mutlaqan fi hadisi Bilal ya wa Amr bin Umayyah. Karena yang terdapat di situ apa? Mutlak pada hadis Bilal dan Amr bin siapa? Ya, Umayyah. Jadi apa? Kesimpulannya bahasanya mengusap imamah itu apa? Dengan apa? Dua cara, tapi cara yang apa sangat ditekankan sekali adalah cara yaitu apa? Menyertakan apa? Ya, muqaddimah dari ras. Ya, karena sebagaimana dalam hadis Mughirah bisa jadi itu adalah sebagai pentakyid, yaitu muqayyid. Ya. Karena apa? Kalau ada mutlak kemudian ada yang mentakyid, maka apa? Nanti kita beramal dengan apa? Yang mentakyid ini, ya, yaitu adalah di sini adalah hadis Mughirah bin Syu'bah. Ya, hadis Bilal dan juga hadis siapa? Ya, hadis Bilal dan hadisnya hadisnya Amr bin Umayyah ini mutlak. Ya, kemudian ternyata ada yang mengisyaratkan ada menambahi apa? Menambahi ya di muqaddimah dari kepala, yaitu di ubun-ubun, maka ini ya diamalkan yang muqayyad, ya diamalkan yang yang ada takyidnya. Ya, yang ada takyidnya, yaitu adalah dengan mengusap ya ubun-ubun atau mengusap bagian dari kepala. Jadi dipahami di sini. Kemudian masalah yang ketiga tentang al-masa 'ala taqiyah. Ya, jadi apa? Mengusap taqiyah wal khimar. Ya, apa taqiyah? Kufiyah. Ya, atau khimar. Ya, at-taqiyah yaitu adalah kufiyah. Wa qadzaba jumhur ulama ila annahu la yusra al-masu 'alaiha. Ya, kenapa tidak disyariatkan? Li adami wujudi dalil as-sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala taqiyah au aqara al-masha 'alaiha. Itu apa? Yang menunjukkan akan apa? Disyariatkannya mengusap taqiyah yaitu kufiyah, dan beliau mentakrir menetapkan apa? Bolehnya mengusap atas taqiyah. Wala tuqasu 'alal imamah.
Ya, jadi kufiyah ini tidak dikiaskan dengan imamah. Kenapa? Ya, li'annal ada, karena ya adat kebiasaan ya min hadi taqiyah annaha la tastur jami'ar ra's. Karena apa? Tidak menutupi pada semua kepala. Wala yasukku ya naz'uha, dan tidak tidak berat ya, mudah maksudnya untuk mencabutnya. Ya, falam tusbih al imamah ya min kulli wujuh. Maka kufiyah ini tidak menyerupai imamah dari semua sisi. Fala tuqasu 'alaiha, maka tidak dikiaskan padanya. Wa hadzal qaul huwa sahih. Jadi kufiyah kalau berwudu berarti harus ya dibuka, ya harus ya diusap kepalanya. Ya, harus diusap kepalanya. Wa amal khimar, ya adapun khimar fal masyhur min madhabil Hanabilah. Ya, adapun khimar yang masyhur dari mazhabnya Hanabilah, ya waladhi ikhtarahu Ibnu Hazm wa jama'a min ahli ilm, ya annahu yusra al-masah alaihi. Jadi khimar ya disyariatkan untuk ya mengusap padanya. Ya, wal khimar ya yang disebut khimar di sini ya beda dengan kha dengan ha ya. Kalau kha berarti Ya, pakai kha. Ya yang kita baca ini. Kalau pakai ha itu adalah keledai, ya. Wal khimar, ya khimar yaitu kha yalufu ala jami'ir ra's. Itu melilit. Ya, maksudnya menutupi pada semua bagian kepala. Ya, wa yashuddu min tahtil halaq. Kemudian atau wa yusaddu min tahtil halaq. Itu diikat, ditalikan ya di bawah halaq. Halaq mana? Ini, ya, kerongkongan atau tenggorokannya. Ya, wa huwa kal imamah. Ya, maka dia seperti imamah, yasturu jami'ar ra's wa yasukku nas'uhu, yaitu menutupi semua bagian kepala, kemudian juga mereka katakan susah untuk melepasnya. Ya, susah untuk melepasnya. Ini pendapat. Wa qad ja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khimar. Kama fi hadis Bilal. Ya, as-sabiq. Ya, bahwasanya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap pada khimar, kemudian sebagaimana dalam hadis Bilal yang telah lewat. Wa rawa al-Imam Ibnu Saibah an Ummi Salamah annaha kanat tamsah 'alal khimar. Ya, Ummu Salamah melihat ya Nabi SAW an Ummi Salamah annaha kanat tamsah 'alal khimar. Jadi dari Ummu Salamah bahwasanya dia dahulu ya kanat tamsah 'alal khimar. Tapi di sini wa fi sanadihi inqita. Ya, dalam sanadnya itu terdapat keterputusan, ya, terputus. Wa wasalahu Ibnu Mundzir. Kemudian Imam Ibnu Mundzir menyambungkan ya yang dibilang sanadnya terputus ini disambungkan oleh Ibnu Mundzir dalam kitabnya Al-Awsat wa sanaduhu hasan. Ya, ini dikatakan oleh ya pendapat yang pertama bahwasanya mengusap khimar diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, pendapat yang pertama. Dan juga bahasanya di sini Ya. Pendapat pertama yang Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua ya. Ini pendapat yang berapa? Wal masyhur min madhhabina waladhi ihtara Ibnu Hazm wa jama' min al-ulama ana yusra. Ini pendapat yang pertama itu adalah disyariatkan. Ya, disyariatkan. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya disyariatkan. Kemudian wadhaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ila jawazil masa 'alal khimar inda wujudi masaqqah min bardin aw nahwihi. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat kepada bolehnya mengusap ya atas khimar ya inda wujudi masaqqah. Ketika terdapat masaqqah. Ya, ketika adanya wujudnya masaqqah min bardin dikarenakan barat juga semisalnya. Jadi khimar itu yang dimaksud khimar itu ketika seorang seperti memakai jilbab itu. Ya, bisa dipahami kan? Itu kan di sini. Ya, maksudnya di sini kan tertutup kayak terikat.
Makanya apa tadi ya disebutkan juga bahwasanya apa Ummu Salamah dulu apa mengusap khimar. Ya seperti apa? Seperti wanita. Kalau cuma seperti syukur itu tidak apa? Ya tidak dinamakan itu memakai itu sangat mudah untuk dilepas. Ya beda dengan orang yang memakainya misalnya diikatkan atau misalnya memakainya seperti apa? Memakainya perempuan. Nah itu. Ya. Wadhaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ila jawazil masa 'alal khimar inda wujudi masyaqqah. Ketika terdapat kesulitan ya min bardin baik itu dari dikarenakan dingin atau yang semisalnya. Wa qala yambaghi laha aidan antumsah juz'an min ra'siha. Jadi ketika apa mengusap khimar maka hendaknya apa? Ya, itu diusap dari sebagian apa? Dari sebagian apa? Kepalanya. Ya, sebagaimana yang tata cara mengusap ya imamah. Ya, seperti itu. Kemudian waqala Ibnu Utsaimin la ba'sa. Ya, tidak mengapa antum sa'alaih. Ya, atau antam sa'alaih, yaitu tidak mengapa engkau ya mengusap di atas ya, di atas khimar. Ya, imma li burudatil jawi. Ya, dikarenakan bisa jadi karena apa? Karena dinginnya apa? Udara atau apa namanya? Cuaca. Ya, atau limasyaqqah an-naza' atau kesulitan apa ketika dicabut, dilepas. Wallaf maratan ukhra, kemudian apa? Ketika diikatkan pada ya kali yang lain. Kemudian apa? Ya di sini beliau menyimpulkan ya wal aula alla tumsah. Ya, bahwasanya apa? Khimar itu tidak ditumsah. Walam tarid ya nususun sahihah fi hadza. Ya, beliau ini yang mengatakan beliau ya, Syekh Ibnu Utsaimin ya. Wal aula alla tumsah itu tidak dihapus, tidak diusap. Walam tarid nususun sahihah fi hadza. Ya. Wa amma jumhurul ulama fadhabu ila adami jawazil masa 'alal khimar. Ya, ini pendapat yang kedua. Jadi tadi kita masih singgung pendapat pertama. Wa amma jumhurul ulama fadhabu ila adamil jawazil masa 'alal khimar. Ya. Kemudian apa? Tidak boleh. Ya, tidak boleh mengusap khimar. Ya, wa masaha Rasulullah sallallahu ala khimar. Ya, fi hadis Bilal itu bagaimana di sana ada apa? Hadis Bilal ya yang disebutkan khimar, maka itu dibawa kepada apa? Yuhmal alal imamah. Kenapa? Karena ini adalah yang di'annahu kana ya yalbas al imamah. Karena Nabi SAW itu apa? Memakai imamah. Jadi adat kebiasaannya Rasulullah SAW itu adalah memakai imamah, bukan memakai apa? Khimar. Ya, jadi adatnya Rasulullah SAW itu memakai imamah, ya bukan apa? Memakai khimar. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi pendapat pertama yaitu mengatakan apa? Ya boleh. Ya, karena apa namanya? Karena memang itu tadi ya menganggap bahasanya apabila ada ya susah untuk melepasnya dan juga apa? Karena ada dingin ya atau sudah dililit ya seperti itu, maka ya pendapat yang pertama mengatakan bahasanya apa? Ya di situ yaitu min madhabil Hanabilah, dan ini yang dipilih ya Ibnu Hazm dan jamaah min alil ilm, bahasanya disyariatkan. Adapun jumhur ulama mengatakan bahasanya apa? Ya tidak disyariatkan ya ila adamil jawaz. Ya ini. Nanti antum yang terserah ya kalau melakukan semisal ini apa? Kalau mudah itu apa memang apa dilepas, maka ya untuk bentuk kehati-hatian adalah dia apa? Ya dilepas saja. Ya melepas juga mudah. Ya, begitu pula kalau imamah memang apa? Imamah maksudnya apa? Susah, makainya susah. Ya, karena makainya apa? Lebih susah. Ya, karena makainya imamah itu memang ya harus butuh waktu untuk melilitkannya. Ya, untuk melilitkannya dan banyak ya sebagaimana disebutkan bahwasanya yang dilakukan Rasulullah SAW itu ya hadis yang menyebutkan khimar tadi dibawa kepada bahwasanya itu maksudnya adalah imamah. Ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin wal aula ala tumsah ya walam tarid nususun ya nususun sahihatun ya walam tarid nususun sahihatun fi hadza. Tapi tadi apa disebutkan juga sanadnya kan hasan kan kesimpulannya. Ya, nah kembalinya kita menyebutkan ya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Taufik Hafizahullah taala ya bahasanya ya khilafnya seperti ini.
Bisa dipahami di sini? Kita cukupkan ya satu hadis karena sudah ya banyak dari pembahasannya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita simpulkan ya disyariatkan apa? Mengusap imamah. Ya. Kemudian apa? Bagaimana kalau cara mengusapnya? Yaitu di ya dua pendapat, tapi yang apa? Lebih ditekankan dan apa? Ini bahasanya seorang itu ketika mengusap imamah dengan apa? Dengan mengikutkan bagian dari rambutnya, yaitu kepalanya. Kemudian ketika syaratnya dalam mengusap imamah yaitu adalah apa? Dia mengenakan dalam keadaan suci, ya, memiliki toharoh yang sempurna. Ya, itu kesimpulannya diantaranya. Kemudian terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Kufiyah atau taqiyah, ya, maka ini tidak disyariatkan ya untuk mengusap karena sangat mudah untuk lepas ya, dan tidak ada mudarat ya, dan yang semisalnya, dan tidak bisa dikiaskan dengan apa? Ya, imamah. Kemudian terkait dengan khimar, ya, di situ tadi karena ya perselisihan yang terjadi, ya, perselisihan yang terjadi bahasanya sebagian ulama mensyariatkan ya karena hadis Bilal, ya, kemudian sebagian yang lain apa? Tidak mensyariatkan, ya. Tinggal ya antum bisa melihat bagaimana pendalilan sebagaimana yang telah disebutkan oleh ya Syekh Taufik Hafizullah Ta'ala. Ini kesimpulan dari apa yang kita baca pada ya kesempatan ya kali ini. Nah, kita kalau melihat tadi juga apa masalah khimar, yaitu khimar yang intinya memang seperti makainya itu apa? Ya dililitkan atau memang susah. Ya seperti itu. Nanti tinggal melihat prakteknya. Kalau kita seperti kita di Indonesia mungkin ya dingin ya, antum dalam setahun kalau Sulawesi sini ada waktu dingin enggak? Hampir sepanjang tahun enggak ada dinginnya. Ya, kalau pas musim hujan ada dingin? Dingin hujan saja. Nah itu. Ya, karena di sana juga itu pun juga tidak sama. Ya, sebagian apa? Dinginnya memang dingin sekali. Ya, kalau apa itu dilepas misalnya memang susah atau memang nanti bermudarat karena lagi sakit misalnya, ya itu bisa mengambil itu tadi apa yang disebutkan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin ini yang kita baca pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.